Kembali lagi di kanal YouTube Hot News. Kali ini saya akan membawakan update terbaru mengenai kasus Subang. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Misteri masih saja menyelimuti kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Terhitung sudah 167 hari sejak Tuti Suhartini dan putrinya Amelia Mustika Ratu ditemukan tewas di dalam bagasi mobil mereka pada tanggal 18 Agustus 2021. Pemecahan kasus ini seolah terpacu dengan waktu. Pasalnya, Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana menargetkan perkara ini bisa terungkap pada awal tahun 2022. Untuk kejadian di Subang, mohon doanya. Target saya awal tahun ini penyidik sedang mengumpulkan fakta-faktanya. Mohon kesabarannya, saya berkomitmen terhadap kasus ini, ujarnya 29 Januari 2021. Sketsa wajah terduga pelaku juga sudah disebar. Polda Jabar telah menyebar sketsa wajah terduga pelaku untuk mengungkap siapa sosok di balik perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Kabid Humas Polda Jabar Komisaris Besar Polisi Ibrahim Tompo mengatakan jika sketsa tersebut telah disebar ke Polres di seluruh Indonesia. Selain ke kantor kepolisian, Polda Jabar juga menyebar sketsa terduga pelaku ke masyarakat. Bagi yang mengetahui identitas yang sama dengan sketsa itu agar memberikan informasi kepada pihak kepolisian, ujarnya. Polisi juga telah melakukan penyidikan. Sejak 15 November 2021, kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang ini dilimpahkan ke Polda Jabar. Pelimpahan kasus dari Polres Subang ke Polda Jabar dimaksudkan untuk mempersingkat waktu penyidikan dan penyelidikan kasus. Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Yani Sudarto, memperlihatkan sketsa terduga pelaku perampasan nyawa ibu dan anak di Kabupaten Subang. Segala petunjuk dan bukti yang bisa membantu penyidikan bakal disandingkan secara digital. Direktur Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Yani Sudarto mengatakan jika polisi sudah mengambil langkah-langkah penyidikan. Langkah-langkah tersebut yakni olah tempat kejadian perkara TKP sebanyak 5 kali, 2 kali otopsi, dan pemeriksaan 69 orang saksi. Yani menyampaikan jika polisi sudah memeriksa 7 saksi ahli, pihaknya juga melakukan analisis terhadap closed circuit television atau CCTV di puluhan titik lokasi. Polisi juga sudah mendapatkan sketsa wajah terduga pelaku. Sketsa tersebut merupakan hasil analisis tim Inavis Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri. Kami sudah melakukan langkah pemeriksaan saksi potensial dengan mendapatkan sketsa wajah dari terduga yang potensial dalam kasus tersebut, ujarnya. Tidak hanya itu, pihak kepolisian juga mengatakan jika menemukan sederet petunjuk. Petunjuk-petunjuk tersebut yakni bercak darah di kamar korban dan mobil tempat 2 korban ditemukan, jejak kaki, serta sidik jari. Polisi juga menemukan papan panggilasan dengan bercak darah yang disembunyikan di rak barang bekas, pisau, dan pakaian korban. Tim dari Bareskrim Polri dan Puslap 4 saat di TKP kasus perampasan nyawa Amelia Mustika Ratu dan Tuti di Kampung Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Kamis 16 September 2021. Dari rekaman kamera CCTV ditemukan petunjuk bahwa perampasan nyawa ibu dan anak tersebut berkaitan dengan mobil Avanza putih dan sebuah sepeda motor. Sebab berdasarkan hasil penyelidikan diduga kuat pelaku memiliki akses keluar masuk rumah.
Hal ini terlihat jelas dari tidak ditemukannya kerusakan di pintu rumah korban. Dugaan perampokan pun telah gugur dikarenakan tidak ditemukan barang berharga yang hilang kecuali ponsel Amalia. Lantas apa yang membuat polisi kesulitan untuk menguak kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang ini? Di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Yani Sudarto menerangkan, jika ada 2 alat bukti yang belum bisa dipastikan oleh penyidik dalam kasus ini. Kenapa kasus ini tingkat kesulitannya sangat tinggi? Karena sampai saat ini penyidik belum dapat memastikan 2 alat bukti, ujarnya 30 Desember 2021.